Halo guys, kali ini saya kedatangan servisan sebuah komputer. Bisa dibilang ini komputer jadul, masih dual core. Semuanya sudah saya selesaikan servisnya dan hanya tinggal install Windows-nya saja. Ini kalau diinstal Windows 10 pasti lelet, bahkan mungkin nggak akan kuat, apalagi Windows 11. Jadi saya akan install komputer ini dengan Windows yang masih satu zaman dengan komputer ini, yaitu Windows 7 atau Windows 7. Saya akan perlihatkan kepada kamu bagaimana caranya menginstal Windows dengan cepat, tidak seperti pada umumnya. Saya akan gunakan file backup yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Dengan cara ini, kamu akan menghemat waktu lebih dari 80%. Oke, langsung saja kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sakana Komputer. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini agar makin berkembang, sehingga saya makin semangat untuk share ilmu dan pengalaman gratis seputar komputer dengan cara kamu tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar kamu selalu mendapat notifikasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Bila perlu, share link video ini ke teman-teman dan kerabat kamu agar mereka juga mengetahui solusi dari permasalahan yang sama yang sedang atau nantinya akan mereka temui. Baik teman-teman semua, sebagaimana yang kita ketahui bahwa menginstal Windows itu diperlukan waktu yang relatif lama. Apalagi menginstal Windows pada komputer jadul. Estimasi waktunya, kalau kita hitung dari install Windows, install drivernya, install aplikasi-aplikasi lain, dan lain sebagainya, sampai benar-benar ready untuk kita gunakan, bisa mencapai 3 jam. Tapi beda halnya jika kita sudah punya file backup. Kita tinggal merestore file backup tersebut, sehingga waktu yang kita perlukan relatif sebentar. Di sini saya hanya akan perlihatkan cara merestornya saja. Jadi teman-temanku semua, ini adalah komputernya ya. Komputer ini rusak, tidak ada RAM-nya ya. Ketika saya baru mendapatkan RAM-nya itu memang tidak ada. Dan sudah saya pasang ini RAM yang 2 GB ya. Juga harddisknya rusak ya. Harddisknya itu rusak, sudah nggak bisa diselamatkan. Dan di komputer ini saya akan ganti harddisknya itu dengan menggunakan SSD ya. Ini dari RX7, RAM-nya Kingston ya. Ini nanti link pembelian dari SSD dan RAM-nya nanti saya sertakan di deskripsi video ini ya. Karena ini saya ganti menggunakan SSD, maka saya akan install ini tidak secara langsung menggunakan komputer ini, tapi akan saya install atau akan saya restore dengan menggunakan laptop ini ya. Sebenarnya kita atau kalian itu bisa menggunakan langsung pakai komputer ini, tetapi waktu yang diperlukan itu masih lebih lama dibandingkan dengan menggunakan laptop, karena laptop ini spesifikasinya lebih tinggi daripada komputer ini. Kemudian hasilnya akan saya pasang ke sini ya. Baik, nanti akan saya rapikan dulu tempatnya agar siap untuk kita lakukan restore atau install ulang ya. Oke teman-temanku semua, ini laptop sudah saya siapkan. Ini adalah SSD yang akan kita tempatkan sebagai tempat restore dari Windows 7. Dan ini adalah DLC boot yang sudah saya bikin pada flash disk. Ini adalah KD hard disk ya. Jadi laptop ini sudah saya modifikasi, CD-ROM-nya saya ambil, saya ganti pakai KD hard disk ya. Jadi nanti ini akan saya masukkan ke sini ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini saya masukkan ke tempat CD-ROM ya. Jadi kalian boleh menggunakan cara seperti ini atau enggak juga nggak masalah ya. Atau kalau kalian punya harddisk eksternal seperti ini, kalian bisa masukkan SSD tadi di sini. Kemudian untuk file backupnya, kamu bisa copy di dalam laptop ini ya. Nah kebetulan kalau saya tidak ya, file backupnya ada di harddisk eksternal dan ini adalah DLC boot ya. Oke, kita akan mulai saja ya. Jadi tadi belum saya sampaikan di awal bahwa untuk membackup atau merestore Windows itu sebenarnya tidak perlu juga menggunakan DLC boot yang dibuat di flash disk ya. Kita bisa menggunakan file DLC boot yang masih berupa file mentah ya. Nanti kita akan buka di Windows seperti pada biasanya ya. Seperti nanti saya contohkan di sini. Oke ya. Ini pertama kita nyalakan dulu laptopnya. Jadi ini menggunakan Windows yang ada pada laptop ini ya. Saya nggak menggunakannya dengan DLC boot yang ada di flash disk. Ya, jadi seperti ini ya.
Baik teman-temanku semua, ini kita sudah masuk ke desktop dari Windows yang ada di laptop ini ya. Dan ini adalah file DLC boot yang masih mentah yang telah kita unduh ya, yang telah kita download ya. Nanti file downloadnya nanti ada di deskripsi di bagian bawah video ini ya. Ini kita langsung ekstrak saja ya filenya. Kita ekstrak, kita tempatkan di desktop saja dengan nama DLC boot ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik oke. Nanti yang kita akan pakai adalah file hasil ekstrak tadi ya. Baik teman-teman semua ya. Ini hasil ekstrak dari file yang tadi kita ekstrak tadi ya. DLC boot 2019 versi 36. Kita klik dua kali di sini ya. Kemudian langsung saja kita klik di sini. Kita klik kanan, kita run as administrator. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan menu ini kalau kita buka di flash disk yang DLC boot sebenarnya sama saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang pertama adalah kita membuka klik di sini ya, di disk tool. Nah, disk tool ini ada aplikasi namanya Partition Wizard ya. Ini Partition Wizard ini kita gunakan untuk mempartisi SSD yang tadi kita masukkan ke KD hard disk ini ya. Kita klik di sini. Nah, kalau di sini muncul seperti ini ya, runtime error 5 ya, berarti partition wizard ini tidak bisa kita buka melalui shortcut yang ada di sini ya. Kita oke saja. Nah, biar itu tertutup dan kita langsung buka saja di sini ya, di folder ini, folder DLC boot ini. Nah, kita buka. Kemudian kita masuk ke sini DLC 1 ya. Nah, di sini ada folder program. Kita cari yang di Windows dan kita langsung cari namanya Partition Wizard ya. Partition Wizard kalian boleh ketik di sini atau kalian boleh cari aja di sini ya. Nah, di sini Partition Wizard ini ya. Klik saja dua kali. Nah, seperti ini. Ini kita minimize. Nah, seperti ini yang munculnya ya, Partition Wizard ini ya. Kita cari SSD yang baru tadi ya. Karena SSD tadi baru, maka di sini masih unallocated ya di sini ya. Ini disk 2 RX7 128 GB ya. Nah, 128 GB ya di sini. RX7 128 GB dan di sini masih logical dan unallocated ya. Kita akan bikin partisi ya di sini. Dan pembuatan partisi ini harus disesuaikan dengan partisi pada file backup yang kamu buat sebelumnya ya. Jadi kalau di file backup itu sistemnya ada dua partisi, maka kita juga membuatnya menjadi dua partisi yang ada di sini. Nah, kalau partisinya cuma ada satu, ya kamu juga membuatnya hanya satu saja di sini ya. Nah, kebetulan file backup yang saya buat, yang saya masukkan ke hard disk eksternal ini, itu partisinya cuma ada satu, yaitu partisi C. Ya, maka saya juga akan membuatnya di sini hanya satu partisi ya. Nah, seperti ini. Kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih create. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya tidak akan membuat partisi lain ya, selain C tadi ya. Nah, gini. Jadi ukurannya biarkan saja seperti ini. Kemudian saya klik OK ya di sini. Oke, tapi sebelumnya harus pastikan bahwa create S-nya ini adalah sebagai primary ya. Primary, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini juga harus diklik kanan juga, kita pilih set active. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti adalah ini nama partisinya D ya. Kemudian file sistemnya NTFS dan di sini adalah MBR ya. Kita harus membuatnya MBR karena tidak mungkin kalau saya buat menjadi UEFI ya. Karena komputer yang akan kita tempatkan itu dia masih, karena komputer yang akan kita tempatkan SSD ini nantinya sistem BIOS-nya masih menggunakan MBR ya. Jadi seperti ini, kita pilih seperti ini, kemudian di sini primary dan di sini harus aktif. Setelah ini semua oke, kemudian kita klik apply. Seperti ini. Kemudian kita pilih yes. Seperti ini. Oke, berarti sudah terbuat satu buah partisi dari SSD RX7 ini dengan nama partisi D dan
sistem serta statusnya adalah aktif ya, seperti ini. Oke, kita minimize dulu ini. Kemudian kita kembali ke DLC boot ini ya. Kita klik lagi, pakai klik kanan run as administrator ya, seperti ini. Kemudian ini kita colokkan atau kita tancapkan ke laptop ini ya. Ini yang ada file backupnya. Saya akan colokkan ke laptop. Nah, seperti ini. Kita colokkan saja sampai benar-benar kedetek ya. Oke, di sini sudah kedetek ya. Nah, di sini kedetek. Saya akan buka dulu apakah sudah kedetek. Nah, ini ya. Ya, ini sudah kedetek. Saya buka dulu. Dia itu file backupnya ada di mana ya. Kalau kalian sudah mengkopinya di desktop atau di laptop atau di partisi yang lain, silahkan nanti kalian buka. Nah, kebetulan itu ada di sini ya. WinBIOS MBR. Di sini ada Win7 SP 164 bit ya. Nah, disinilah file backup ini yang akan saya restore ke dalam SSD. Oke ya. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Kita kembali ke desktop ini ya. Nah, ini ya. Kita kembali ke menu DLC boot ini. Kemudian kita akan menggunakan untuk merestore file backupnya itu kita menggunakan ini, backup and restore. Kemudian kita akan menggunakan aplikasi yang namanya TrueImage 2019 ya, ini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, kalau muncul lagi seperti ini kita klik OK ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka folder DLC boot ini. Kita masuk ke DLC 1, masuk ke program, kemudian klik Windows. Nah, kalau di sini namanya beda ya. Kalau tadi TrueImage 2019, kalau di sini namanya Acronis TrueImage Home 2019 ya, ada tulisan Acronisnya ya. Ada seperti ini ya. Kita klik saja 2 kali. Nah, seperti ini. Ini kita minimize. Maka muncul aplikasi atau program seperti ini ya. Kemudian kita klik recovery ya. Nah, recovery. Kemudian kita cari file backup tadi ya. Silahkan kalian cari tadi ditempatkan di mana. Saya akan cari di sini. Kemudian saya klik di PC. Nah, tadi ada di data H ini ya. Ini saya klik 2 kali. Data H. Kemudian saya cari tadi ada di sini WinBIOS MBR ya. Klik 2 kali. Dan di sini ada Win7 SP1 64 bit ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini kita klik dan kita pilih OK. Nah, maka akan muncul di sini ya. Ini kebetulan di saya namanya seperti ini ya. Oke, kita klik kanan yang ada di sini dan kita pilih recover ya, seperti ini ya. Klik recover, kita klik next saja. Nah, seperti ini. Nah, ini pada di satu ini kita klik checklist ya, seperti ini sehingga terpilih semua dua-duanya. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita tentukan lokasi C-nya ya dengan klik new location. Nah, kita tunggu saja. Ini agak lama sedikit ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih yang tadi adalah partisi D ini ya. Kita klik di sini, kemudian kita pilih accept. Nah, seperti ini. Kalau di sini sudah bisa diklik next, maka kita pilih next ya. Next. Nah, kemudian di select target disk for MBR recovery, kalian harus pastikan tadi ada di disk 2 ya. Tadi di disk 2 jangan salah ya. Kita lihatnya nanti di sini ya. Akan disk 2 nih. Disk 2 ya. Nah, di sini juga disk 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kamu pilih next. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu langsung saja klik proceed. Seperti ini. Nah, ini akan berproses ya. Prosesnya kurang lebih 8 menit ya. Kita tunggu sampai selesai. Sampai hijaunya sampai sini dan di sini nanti akan muncul keterangan berhasilnya ya. Kita tunggu saja. Baik teman-teman semua ya. Ini kita percepat saja ya. Dan kita sudah hampir selesai ya. Waktunya tinggal 18 detik lagi. Ya, sebentar lagi selesai ini ya. Tinggal sedikit lagi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai ya. Kemudian kita klik OK ya. Setelah itu kita tutup aplikasi ini. Kemudian kita kembali ke partition wizard ya. Kita kembali ke sini ya, ke D ini ya. Kemudian kita klik di atasnya di disk 2 ini. Kita klik kanan, kita pilih Rebuild MBR ya. Kemudian kita pilih apply. Oke, kemudian kita klik yes. Oke, selesai, kita oke.
dan kita tutup mini tool partition wizard ini, berarti ini sudah selesai ya. Kita akan shutdown dan kita akan keluarkan SSD yang berisi recovery atau restore dari file backup yang sudah kita bikin. Kita langsung shutdown saja ya. Oke, kita cabut saja. Saya ambil SSD-nya ya. Ini sudah berisi file Windows dan beberapa aplikasi yang telah kita restore ke sini ya. Kemudian ini akan saya pasang di PC yang jadul tadi. Ya, apakah ini bisa berjalan atau tidak? Baik teman-teman semua, ini SSD-nya sudah saya lepas dan akan saya pasang di sini ya. Ini kita tinggal colokan saja ya kabel SATA-nya. Kemudian kita cari SATA dari power supply-nya. Nah ini ya, kita tancapkan di sini ya. Nah ini ya, sudah tertancap ya. RX7. Oke. Colokan, kemudian kita nyalakan. Nah, udah nyala ya. Apakah akan muncul di sini? Nah, Focon ya. Oke, sudah kedetek ya, RX7 ya, 128 GB ya. F1 continue Dell to setup. Nah, kita klik saja F1 ya pada keyboard. Apakah bisa masuk ke Windows? Sudah muncul ya. Starting Windows. Nah, sudah masuk ya. Apakah dia bisa masuk ke desktop? Oh ya, bisa ya. Baik teman-temanku ya. Ini saya dekatkan lagi kameranya ke monitor ini biar lebih jelas. Jadi inilah hasil dari recovery atau restore dari file backup yang tadi telah kita lakukan ya. Kalau kita menginstal satu persatu maka akan lama ya. Tapi dengan menggunakan file backup yang kita restore, maka semuanya sudah terinstall apa yang kita backup. Di sini saya sudah membackup Office-nya sudah ada ya, share it ada, semuanya sudah ada yang kita perlukan ya. Browsernya sudah ada, tinggal kita menginstal drivernya saja ya yang kita butuhkan, disesuaikan dengan driver dari PC ini ya. Oke, kita coba buka. Nah ini ya. Nah di sini cuman ada satu SSD saja ya di local disk C ini. Ya, seperti itu. Kita lihat dari drivernya apakah sudah ada. Drivernya mungkin ada beberapa yang harus kita install lagi ya. Nah, ini perlu di restart doang. Nah, ini kita install ya. Ya, cuman sedikit saja lah yang perlu kita restart, kita install drivernya ya. Kita close saja dulu. Ini kita close. Nah, di sini Office-nya juga sudah ada ya. Office 2019 ya. Tinggal nanti kamu aktifasi saja, silahkan beli nomor lisensinya ya, biar menjadi aktif dan legal. Termasuk juga Windows-nya, kamu nanti harus aktifasi ya, supaya menjadi Windows yang legal dengan nomor lisensi yang bisa kalian beli di Microsoft atau di toko online ya. Jadi seperti itu. Termasuk program-program yang lain, silahkan kamu aktifasi secara legal. Oke, baik teman-teman semua. Itu tadi adalah bagaimana caranya merestore file backup yang sudah kita buat untuk kita restore ke SSD atau ke harddisk apapun dari laptop manapun atau PC manapun kita bisa lakukan ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk kalian praktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.